Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut banjir informasi bohong mengenai pandemi virus corona sebagai fenomena infodemik yang berbahaya bagi masyarakat. Untuk menjelaskan mengenai infodemik ini kita telah tersambung dengan via Skype dengan Heri Sufaimi, pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Namun setelah kita berbincang dengan dia, sebelum kita berbincang dengan narsum kita saat ini, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona saat ini, hambatan lain yang dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah atau bahkan menyesatkan, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. Saat ini berita mengenai COVID-19 menjadi informasi utama di berbagai media sosial. Tidak sedikit informasi yang beredar merupakan hoax, yang sangat disayangkan justru lebih dipercaya oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan kepanikan sosial. Fenomena inilah yang sering terjadi terkait konten atau isi berita. Masyarakat lebih tertarik dengan isi berita yang isinya langsung membangkitkan emosi, marah, gusar, atau bahkan ketakutan. Apalagi kita hidup di zaman teknologi di mana informasi dapat beredar dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi setiap berita yang datang, cek kebenarannya sampai terbukti keasliannya. Ya, dan untuk membahas infodemik ini kita sudah tersambung dengan Heri Sufaimi, pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi Mbak. Ya, Mas Hari, ini bagaimana semasifnya infodemik saat ini sampai akhirnya membuat masyarakat bingung bagaimana memilah informasi yang hoaks dan informasi yang benar-benar kredibel. Ya, ini benar-benar luar biasa fenomenanya ya. Jadi dan Indonesia di sendirian, WHO sampai menyatakan bahwa kita menghadapi dua wabah, yaitu pandemik dan infodemik. Tapi Indonesia ada memiliki sedikit kelebihan di sini, yaitu Indonesia masuk ranking nomor 1 di dunia dalam soal volunteerism, sukarelawan atau gotong royong. Jadi banyak netizen masyarakat kita tuh yang bangkit, tidak diam saja begitu ketemu hoax. Ini adalah modal sosial kita untuk melawan infodemik ini. Jadi harapan kita sangat besar sekali kita bisa melawan wabah ini. Menarik, sebetulnya fenomena seperti ini terjadi di tanah air saja atau di dunia internasional juga mengalami hal yang sama selama pandemi. Fenomena infodemik ini juga akhirnya menjadi musuh baru gitu untuk masyarakat. Betul, ini adalah fenomena global. Kalau kita memperhatikan berita-berita dari tempat lain itu cukup menakjubkan, seperti Inggris sampai tower 5G itu dibakar, termakan hoax. Katanya 5G itu adalah konspirasi global virus corona. Alhamdulillah kita tidak seperti itu, tapi tetap tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Iya, Mas Hari, Anda pernah mengeluarkan statement saat Anda mendatangi gugus tugas COVID di Jakarta. Nah, ini katanya ada statement bahwa infodemik ini bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, bagaimana korelasinya bisa sampai kita mendapatkan informasi yang salah sampai akhirnya kita bisa menimbulkan kematian? Iya, jadi salah satu yang kita khawatirkan dari infodemik ini, hoax ini adalah ketika nanti vaksin COVID-19 sudah ditemukan, maka ada potensi skenario bahwa masyarakat justru menolak divaksinasi karena termakan hoax. Misalnya kemarin itu ada hoax yang menyebar bahwa vaksinasi dari Bill Gates itu adalah nanti ada microchipnya sehingga kita bisa dapat seluruh dunia. Ini kan bahaya sekali gitu. Bukannya kita gembira mendapatkan vaksin, yang terjadi malah masyarakat panik karena termakan hoax. Sehingga ini sangat berbahaya dan tanpa vaksinasi maka tentu korban jiwa akan semakin bertambah lagi. Kira-kira demikian. Dan juga tadi ya, disinformasi juga sebetulnya berbahaya ketika informasi yang diterima masyarakat itu salah, akhirnya diterapkan oleh masyarakat ternyata itu keliru dan akhirnya masyarakat juga tertular. Banyak sebetulnya informasi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kita sudah banyak Kominfo punya tim cyber sendiri, terus beberapa LSM juga
membuat sendiri begitu ya portal-portal yang khusus untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi hoax yang ada di Indonesia. Apakah ini cukup membantu untuk menangkal itu semua? Iya, alhamdulillah sekali lagi saya sangat bersyukur bahwa kita semua banyak pihak bangkit. Jadi Mafindo tidak sendirian, kita terharu sekali begitu banyak pihak yang bangkit, Kominfo, pemerintah, juga teman-teman dari komunitas grassroots. Jadi itu kuncinya. Di berbagai negara lain mereka tuh jadi korban hoax pemilunya, misalnya Amerika pemilunya jadi korban hoax, Inggris jadi korban hoax. Karena yang menangani hoax itu di sana institusi. Iya. Ini di Indonesia ini unik karena yang bangkit melawan hoax itu semuanya, termasuk masyarakat. Jadi kita alhamdulillah masih bersyukur kita punya kelebihan di situ. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Akar rumput ya. Iya. Grassroots kita kuat sebetulnya untuk melawan itu. Iya, tapi selain ada juga media dan komunitas, Ya. bagaimana dengan para influencer? Karena kan sebenarnya mereka juga memberikan pengaruh yang cukup positif nih. Mereka juga banyak punya saluran channel di YouTube, Pengikutnya banyak ya. banyak Instagram. Nah ini juga bisa memberikan pengaruh nggak nih, Mas Ari? Sangat berpengaruh. Setiap kali kita mendapatkan mention dari influencer itu langsung impact-nya itu besar sekali. Jadi kita sangat berterima kasih pada teman-teman ini dan mudah-mudahan kita bisa terus semakin banyak menggalang dukungan dari semua pihak termasuk teman-teman influencer ini. Menarik. Terkait infodemik, Mas Hari, apa yang selama ini dan akan terus dilakukan oleh Mafindo sendiri untuk menangkal infodemik ini agar tadi tidak menjadi musuh baru dan mungkin segera berakhir, menyudahi pandemi COVID-19 kita? Ya, selain kita terus berusaha melakukan edukasi publik, jadi misalnya sebelum pemilu kemarin itu kita melakukan workshop dan edukasi publik di 14 kota setiap minggu. Kita akan terus semakin gencarkan itu. Juga kita sekarang berusaha melakukan istilahnya vaksinasi infodemik. Jadi kita ada program, kita berusaha melakukan, biasanya kalau hoax itu kita debunking. Jadi setelah hoax kita debunk. Sekarang kita lagi berusaha melakukan pre-bunking. Jadi sebelum ada hoax kita sudah sebarkan dulu informasi yang benar, sehingga harapannya masyarakat ketika menerima hoax jadi resisten. Enggak kok, kemarin gue nerima info kayak gini, gitu, misalnya kayak gitu. Mudah-mudahan. Maksudnya Mas Ari, maaf, maksudnya sebelum kita udah bisa melihat dulu nih pola hoax yang sedang beredar di masyarakat ini apa, dan akhirnya kita sebarkan dulu informasi yang benar terkait tersebut. Betul sekali. Sejak 2016 kita sudah punya database hoax yang cukup robust. Jadi dari data yang kita punya itu kita coba analisa kira-kira pola dan patternnya seperti apa. Kalau pemilu dan pilkada sudah cukup jelas. Lalu selama pandemik ini kita juga sudah punya database hoaxnya juga. Maka mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dengan menyebarkan informasi yang benar terlebih dahulu, sehingga kemudian masyarakat menjadi lebih kebal, resisten terhadap hoax vaksinasi COVID-19 misalnya, sehingga kita jadi bisa lebih selamat dari dampak infodemik ini. Menarik tadi, vaksin infodemik. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman sekarang gitu ya. Ada istilah baru yang menarik untuk digarisbawahi. Kemudian Pak Hari, terakhir sebagai penutup. Sekarang kita tahu masyarakat sering sekali membagikan melalui media sosial, terus membagikan melalui saluran chat mereka, informasi-informasi yang belum mereka ketahui kebenarannya. Bagaimana saran dan juga tips yang bisa digunakan masyarakat untuk tahu bahwa informasi tersebut tidak valid, dan apa sebetulnya tadi ya tips menggunakan media sosial yang baik dan benar supaya mereka tidak membagikan berita-berita tersebut? Iya, betul sekali. Jadi jika sebuah berita yang kita terima tuh memunculkan energi negatif, misalnya marah, takut, gusar, maka stop, jangan langsung di-share. Kita periksa dulu. Bagi umat Islam, sejak 14 abad yang lalu sebetulnya sudah punya teknik anti-hoax, yaitu ilmu hadis. Jadi para ilmuwan atau ulama 14 abad yang lalu, mereka untuk melawan hoax, mereka membuat ilmu hadis. Hoaxnya apa? Yaitu hoax hadis palsu. Caranya juga simpel sekali, yaitu cek sanad, apakah sumbernya jelas. Cek matan, apakah konten atau isinya aneh. Jika salah satu saja jawabannya adalah ya, berarti kita perlu anggap itu sebagai hoax. Jadi cek sumber, konten, cek sanad, cek matan. Jadi kalau bagi Muslim sebetulnya sejak 14 abad yang lalu kita sudah melakukan hoax. Cek sumber, cek konten. Nah itu aja kuncinya dua yang harus dipertahankan. Oke, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Mas Hari. Ya, bersama saja kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.